Kisah Nabi Muhammad. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal, kalender Islam, di kampung Bani Hashim, Makkah atau tanggal 23 April tahun 571 Masehi, tahun Gajah. Ayahnya, Abdullah, wafat di Yasrib, Madinah, 6 bulan sebelum beliau lahir. Nabi Muhammad terlahir sebagai seorang anak yatim tanpa didampingi oleh ayahnya. Setelah kelahiran, sang ibu, Aminah, mengutus seseorang untuk mengabarkan tentang kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib, kakek Rasulullah. Abdul Muthalib sangat senang dengan kelahiran Nabi Muhammad dan membawa Nabi Muhammad ke Ka'bah untuk berdoa dan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Aminah binti Wahab, ibu Nabi Muhammad SAW, berasal dari suku Quraisy. Setelah Nabi Muhammad berusia 6 tahun, Aminah mengajak beliau untuk berziarah ke makam ayahnya dan keluarganya di Yasrib, Madinah. Perjalanan ini dilakukan bersama dengan Halimah binti Abi Duaib, yang menyusui Nabi Muhammad saat beliau masih bayi. Saat perjalanan pulang dari Yasrib, Aminah jatuh sakit dan beberapa hari kemudian meninggal dunia di tanah Abwa'a. Ibu Nabi Muhammad kemudian dimakamkan di tempat tersebut. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu. Nabi Muhammad SAW kembali ke Makkah bersama dengan Ummu Aiman, budak perempuan yang mengasuh beliau. Beliau dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, dan kemudian oleh pamannya, Abu Talib, dan pada masa remaja, Nabi Muhammad bekerja sebagai pedagang. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ketika beliau berusia 25 tahun, sementara Sayyidah Khadijah berumur 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah sudah pernah menikah 2 kali. Pertama, dengan Atik bin Abid dan memiliki seorang putra bernama Abdullah. Kedua, dengan Abu Halah, Hind bin Surarah, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Hind, Al-Harits, dan Zainab. Setelah suami pertama meninggal, Sayyidah Khadijah baru menikah dengan suaminya yang kedua. Begitupun ketika menikah dengan Nabi Muhammad, Sayyidah Khadijah memilih Nabi Muhammad sebagai suaminya karena melihat bahwa beliau adalah sosok manusia yang sempurna kepribadiannya, baik sifat lahir maupun sifat batinnya. Bukan karena penampilannya secara sepintas. Pernikahan ini menjadi landasan bagi perjalanan dakwah dan risalah Nabi Muhammad, serta menunjukkan keutamaan kesetiaan dan cinta dalam rumah tangga mereka. Setelah menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul Allah. Nabi Muhammad SAW pertama kali menerima wahyu ketika usianya 40 tahun. Saat itu, beliau yang sedang berkholwat atau bertahanus di Gua Hira menerima wahyu yang pertama, yaitu Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5, dari Malaikat Jibril pada malam ke-17 Ramadan, atau bertepatan dengan tanggal 6 Agustus tahun 610 M. Peristiwa itu sekaligus menjadi tanda bahwa beliau sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad langsung pulang ke rumah dengan keadaan takut dan gemetaran. Beliau menceritakan yang dialaminya kepada sang istri, Sayyidah Khadijah. Dia kemudian mengajak Nabi untuk menemui pamannya, Warakah bin Naufal, seorang penganut agama Nasrani yang mengenal Injil. Dengan segala pengetahuannya, Warakah membeberkan kalau lelaki yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira adalah An-Namus, Jibril, sama seperti yang datang kepada Musa dahulu. Warakah juga memperingatkan kalau nantinya Nabi Muhammad akan didustakan, diganggu, diusir, dan diperangi oleh kaumnya sendiri. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah kurang lebih 25 tahun. Sampai Sayyidah Khadijah wafat, dan Nabi Muhammad menikah lagi hingga memiliki istri kurang lebih 11 istri yang berperan penting dalam sejarah Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad menerima wahyu dari Allah melalui Malaikat Jibril secara bertahap selama 23 tahun, sampai beliau wafat. Nabi Muhammad SAW wafat pada Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11H atau tanggal 8 Juni tahun 632 M. Beliau meninggal dunia di kota Madinah pada usia yang ke-63 tahun. Saat itu, Nabi Muhammad berada di rumah istrinya, Aisyah. Nabi Muhammad SAW wafat dalam keadaan sakit. Pekan terakhir masa sakitnya,
Beliau mengalami demam tinggi dan sakit kepala setelah kepulangannya dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji pertama dan terakhirnya. Pada 29 Safar tahun 11 Hijrah, Nabi mulai merasakan gejala sakit yang berujung pada kematiannya. Nabi Muhammad wafat dengan kepalanya berada di antara dada dan leher Aisyah. Wafatnya beliau merupakan momen bersejarah bagi umat Islam. Semoga video tentang kisah Nabi Muhammad. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.